ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Lain yang disuruh, lain yang kau bikin. Disuruh nunjukin ijazah, kau malah nunjukin preman. Ditanya soal ijazah, kau malah lapor ke Polda Metro Jaya. Diroket kehilangan. Apamu yang hilang? Hilang harga dirimu. Dengan diutusnya Caimin ke Patikan kemarin, mungkin Pak Prabowo itu percaya dengan kemampuannya Caimin. Yang mana Caimin itu adalah calon wakil presiden yang diduetkan dengan Anies Rashid Baswedan kemarin. Tapi kenapa ya Pak Prabowo itu lebih percaya kepada Caimin dibanding Mas Wapres? Tolong dijawab dong. Ini ada manusia langka nih di dunia ya, dan baru ada dalam sejarah ya, di mana dia lahir dalam dua tempat yang berbeda. Ini yang benar yang mana? Di rumah sakit ini apa di pinggir kali? Terus muncul di gorong-gorong. Pak, pecandu narkoba mau dikirim ke pondok pesantren. Nah, ini ketahuan ini. Kalau wapresnya itu tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, atau bapaknya tidak pernah menitipkan anak-anaknya ke kiai supaya belajar di pondok pesantren. Ketahuan. Pondok pesantren itu tempatnya orang memperdalam ilmu agama melalui dua aspek, pendidikan dan juga pengajaran. Kalau orang kecanduan narkoba kepingin direhab, ya direhabnya di BNN. BNN itu sudah ada anggarannya. Lah ini lucu, BNN yang dikasih anggaran, yang suruh memadamkan api pondok pesantren. Jangan mau pondok pesantren. Saya kasih analogi nih. Sana yang makan daging sama rawonnya, pondok pesantren suruh cuci piringnya. Nggak dikasih makan daging sama nasinya lagi. Jangan mau. Ayo, bapak-bapak ibu juga ini. Jangan dikit-dikit, lek kamu nakal, tak kirim ke pondok pesantren loh. Hei, pondok pesantren tempat belajar agama. Bukan tempatnya orang nakal. Ya, nanti kalau bapak doktrin kayak gini terus jadinya kayak wapres itu. Jauh-jauh dari Solo datang ke Polda Metro, tapi yang dibawa cuma fotokopi ijazahnya doang. Mulyono. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Tentu tadi penyampaian dari cuplikan video sebelumnya banyak netizen ramai-ramai ya, cibiran-cibiran mempermalukan wapres kita Gibran Rakabuming Raka, yang memang ya nggak heran lagi kalau di Indonesia seperti itu ya. Pemimpinnya aja dibully, pemimpinnya aja dikata-katain. Begitulah Indonesia, teman-teman ya. Tidak support tapi malah ngata-katain ya. Tapi ya memang mungkin karena kita menyoroti bagaimana perilaku wapres kita, bagaimana ketika berbicara, berpidato, menanggapi isu-isu publik ya, terkait program dan yang lainnya gitu ya. Apa yang dikerjakan tentu ya dilihat oleh masyarakat, dan ada penilaian dari masyarakat itu sendiri ya seperti itu gitu ya. Hingga sampai ijazah Pak Jokowi juga sempat tadi disinggung oleh netizen kita ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Sekarang ijazah Fulfafa asli tidak sul ya. Malu-maluin. Gimana 19 juta wong Sritex aja banyak PHK. Ingat guliran dana dari 3 bank
BJB Banten, Bank DKI, dan Bank Jateng banyak uang hilang di jalan sampai 100 M-an ya. Coba barangkali ada yang tahu kemana tuh? Pencerahan dong. Nah, kalau Gibran berbicara ya hilirisasi ya. Kemudian inilah wapres yang tak punya ilmu pengetahuan. Rakyat meremehkan, kalau sadar mundurlah. Ya. Hanya jadi ejekan rakyat, otak kosong. Mana ada wibawa, pengetahuan agama apalagi. Kosong. Sadarlah, dipaksakan pun tak guna juga. Rakyat mau pemimpin yang berkualitas, anak Indonesia melimpah yang jenius. Kan Mulyono bilang, tidak perlu ijazah, yang penting punya keahlian. Bukan kata saya loh, kata Mulyono langsung. Gibran pidato ngaurnya sudah salah kaprah. Terus netizen semangat lecehin manusia pengkhianat. Gibran, lu belum mampu jadi wapres, mundur aja, malu-maluin. Terus dipotong untuk bikin lauk. Bukan menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan pengangguran 20 juta orang. Kan ada tuh janji wapres kita menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu Pak Jokowi 10 juta lapangan pekerjaan mau diciptakan ya. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu itu sudah benarkah 10 juta atau bagaimana. Dan sekarang pun 19 juta lapangan pekerjaan kata janji Gibran pada saat kampanye. Dan sekarang seperti apa hasilnya? Ya kita lihat gitu ya. Kemudian Gibran lu kak becus oge dipaksain demi ngejaga kebohongan bapaknya Mulyono jadi pelangap-pelongo, semoga sadar memundurkan diri, amin. Dan terkait Gibran memang ada dari penyampaian atau dari forum purnawirawan TNI yang mengganti wakil presiden lewat MPR. Jadi saya nggak tahu betul nanti kedepannya terjadi atau tidak, tetapi tuntutan itu ya sudah banyak yang menanggapi dan banyak juga yang setuju dan seterusnya ya. 19 juta lapangan kerja harus perluas dulu kebun binatang, terus gemukan binatangnya, maka 19 juta pekerja dari sapi, anjing, kucing, kerbau, babi, tikus yang digemukkan tercapai. Hebat kan? Sudah Gibran ajukan surat pengunduran diri sebagai wapres. Kasihan Gibran sudah tidak dianggap dan dihina terus oleh rakyat Indonesia. Habis Jokowi Dodo masalah ijazah, lanjut lagi ke Gibran. Baru kali ini seorang wapres jadi bahan bercandaan rakyat, benar-benar memalukan. Ya bayangin dibecandain gitu ya, kayak wibawa seorang wapres itu kayak nggak ada pada diri Gibran gitu ya. Dan kita pun tidak menyalahkan netizen karena mereka melihat ini seperti itu dan lain-lain gitu ya. Tapi ada kalanya nanti orang mengatakan ini bajar, dampak pilpres lah, kaum sakit hati lah dan lain-lain ya. Tetapi ya memang orang ini kan punya penilaian tersendiri juga teman-teman ya. Dan sebetulnya menurut saya ya jangan terlalu berlebihan juga dalam ngata-ngatain Gibran. Barangkali ketika Anda pada posisinya belum tentu Anda juga mampu, belum tentu juga Anda lebih baik daripada Gibran. Nah kan itu yang menjadi masukan saya juga sebetulnya gitu ya. Tapi it's okay lah teman-teman ya, kita punya pendapat yang berbeda ya, yang gak ada soal, itu hal yang biasa dan itu sifatnya lumrah. Kemudian Gibran wapres nggak mutu sama sekali, pelangap-pelongo, belimbing sayur, asam sulfat, amit-amit. Jika udah gini, apa kaum pemuja bansos nggak malu? Satrio Wirang masih berlanjut di era Prabowo melalui wakilnya yang selalu jadi ledekan masyarakat karena tak punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Ya jelas malu lah kalau nyuruh wapres yang disuruh uang pidatonya saja bahasanya dibolak-balik, amburadul, kacau balau. Nanti memalukan bangsa Indonesia di kancah dunia. Otomatis Pak Presiden ya malu, mending gak usah aja. Ini soal utusan-utusan ke luar negeri ya. Tampak sekali kita melihat Gibran tak pernah, jarang atau nggak pernah gitu ya berkunjung ke luar negeri.
Mungkin teman-teman ada pendapat lain, ya nanti bolehlah silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.